Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsalina Azlatifah dengan NIM 122-70318. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas keempat dari mata kuliah elektronika dasar, yaitu analisis rangkaian elektronik dioda part 1. Baik, di sini kita telah menggambarkan skematik dari dioda, di mana kutub positifnya itu berada di sebelah kiri dan kutub negatifnya itu ada di sebelah kanan. Di sini kita memiliki karakteristik kurva I terhadap V atau arus terhadap tegangan dari dioda, di mana ini adalah kurvanya telah saya gambarkan. Nah, di sini bisa kita lihat sebelah kirinya itu adalah reverse bias dan yang sebelah kanan itu adalah forward bias, di mana kita itu memiliki kurva seperti ini. Bagian sininya adalah breakdown voltage dan di sininya adalah knee voltage dengan besar tegangan yaitu 0,7 volt. Oke. Seperti ini contoh dioda apabila dimasukkan ke dalam rangkaian. Di sini dalam keadaan forward bias dan ini dalam keadaan reverse bias. Di dalam keadaan reverse bias, maka arus yang mengalir itu sama dengan 0. Baik, seperti yang kita ketahui, dioda ini memiliki 3 pemodelan. Model pertama adalah dimana forward biasnya itu arus mengalir pada saklar yang tertutup. Kemudian reverse biasnya itu arus mengalir pada saklar yang terbuka. Makanya di sini nilai arus yang mengalir ketika saklar terbuka itu sama dengan 0. Kemudian ini kurva yang bisa digambarkan untuk pemodelan pertama. Dan ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan V dan I pada R sama dengan 1K. R sama dengan 1K ada di sebelah sini. Untuk model pertama, kita menggunakan metode Thevenin dalam penyelesaian soalnya. Yang langkah pertama yaitu cabut objek dan tentukan VTH. Karena ini objeknya, maka kita cabut objeknya dan tentukan VTH dengan rumus VAB dibagi VTOT sama dengan, atau VTotal sama dengan 3 dibagi 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 sama dengan 3/9 atau 1/3. Kemudian maka kita ketahui nilai VAB di sini adalah 1/3 dikali VTOT. VTOT-nya itu adalah 36 volt, maka kita masukkan VAB sama dengan 1/3 dikali 36 volt sama dengan 12 volt. Maka kita ketahui nilai VTH atau Thevenin sama dengan VAB sama dengan 12 volt. Selanjutnya, sumber tegangan di short circuit, kemudian ditentukan RTH. Nah, kita telah melakukan short circuit di sini, sumber tegangannya. Kemudian kita hitung RTH, di mana RTH sama dengan RAB. RAB sama dengan 6 dikali 3 dibagi 6 ditambah 3, atau perhitungan paralel sama dengan 18 dibagi 9 sama dengan 2 ohm, sehingga RTH atau Thevenin sama dengan RAB sama dengan 2 ohm. Kemudian yang ketiga adalah membuat rangkaian ekivalen, di mana rangkaian ekivalen itu terdiri dari rangkaian Thevenin dan rangkaian objek. Di sebelah sini kita telah memiliki rangkaian Theveninnya, dan di sebelah sini kita telah membuat rangkaian objeknya. Untuk model pertama, dioda ini berfungsi sebagai saklar, sehingga secara tidak langsung bisa kita modelkan rangkaian pertama ini menjadi seperti ini. Ini rangkaian Thevenin dan ini rangkaian objek. Kemudian kita melakukan perhitungan, di mana VOB dibagi VTH sama dengan ROB dibagi ROB ditambah RTH sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 2, yaitu 1/3. Maka VOB itu bisa dihitung menjadi 1/3 dikali 12, atau besar VOB adalah 4 volt. Kemudian kita setelah mendapatkan VOB, bisa kita hitung besar IOB.
dengan persamaan hukum Ohm, yaitu IOB sama dengan VOB dibagi ROB sama dengan 4 volt dibagi 1 kilo ohm, yaitu 4 miliampere. Kemudian kita masuk ke dalam model kedua dari dioda, di mana dioda ini bisa kita gambarkan sebagai tegangan dan saklar, yang mana tegangannya itu memiliki besaran sebesar 0,7 volt gitu. Ini model ketika forward bias dan ini ketika reverse bias, dan ini kurva dari model kedua dioda. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita masih mencari di sini kita memiliki rangkaian di mana besar tegangannya itu 36 volt, sumber tegangannya itu 36 volt. Kemudian kita memiliki 3 buah resistor. Yang pertama itu besarnya 6 kilo ohm, kedua 3 kilo ohm, dan ketiga 1 kilo ohm, dan sebuah dioda. Maka kita bisa membuat skema ini menjadi seperti ini. Kita lanjutkan dari perhitungan yang pertama. Kita langsung ke langkah membuat rangkaian ekivalen. Di sini kita telah membuat rangkaian ekivalen di mana ETH dan VTH adalah rangkaian Theveninnya, dan di sini ada rangkaian objeknya terdiri dari dioda dan R objek. Karena dioda di model kedua itu terdiri dari tegangan dan saklar, maka bisa diubah menjadi seperti ini gambarnya. Kemudian kita melakukan perhitungan sesuai dengan hukum Kirchhoff kedua. Sigma V sama dengan 0 atau sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, maka kita bisa masukkan di sini sumber tegangan. Di sini nilainya adalah 12. Maka di sini karena arah loopnya bertemu dengan negatif terlebih dahulu, maka bisa kita hitung E-nya itu negatif 12, kemudian ditambah 0,7 itu dari dioda, dari model dioda kedua, ditambah 0,7 ditambah I dikali resistornya 2 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm, sehingga kita peroleh negatif 11,3 volt ditambah 3 kilo ohm kali I sama dengan 0. Maka nilai I di sini sama dengan 11,3 dibagi 3 kilo sama dengan 3,766 miliampere. Maka I objek sama dengan nilai I sama dengan 3,766 miliampere. Kemudian setelah diperoleh I-nya, kita bisa menghitung V objek dengan cara mengalihkan I objek dengan R objek, sehingga menjadi 3,766 miliampere dikali 1 kilo ohm. Kita peroleh nilai V objeknya adalah 3,766 volt. Selanjutnya kita masuk ke model ketiga dari dioda, di mana dioda ini bisa kita ubah menjadi tegangan yang besarnya itu 0,7 volt, kemudian resistor yang besarnya 0,23 ohm, dan sebuah saklar. Nah, ini adalah model ketika forward bias, dan ini model ketika reverse bias, dan ini kurva yang terbentuk dari reverse dan forward bias untuk model ketiga dari dioda ini. Nah, kemiringan ini bisa kita sebut dengan R-book, yang besarnya itu 0,3 ohm dan tegangannya itu 0,7 volt. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya masih sama. Tentukan I dan V pada R sama dengan 1 kilo ohm. Nah, langkah-langkahnya juga masih sama. Untuk rangkaian ekivalennya sama seperti kedua model sebelumnya, hanya saja di sini kita mengubah diodanya menjadi terdiri dari tegangan, resistor, dan saklar.
Oke, kita hitung sesuai dengan hukum Kirchhoff kedua, di mana sigma V sama dengan 0, maka sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini sumber tegangannya adalah 12 volt karena loopnya bertemu dengan negatif, maka di sini sumber tegangannya bernilai negatif 12. Ditambah dengan 0,7 dari nilai diodanya itu sendiri, ditambah dengan I, kita kalikan dengan resistor. Di sini ada resistor 2 kilo ohm dan resistor 0,23 ohm dan resistor objek yaitu 1 kilo ohm. Nah, kita sama dengan 0, maka diperoleh minus 11,3 ditambah I dalam kurung perkalian 2 kilo ditambah 0,000023 kilo ditambah 1 kilo sama dengan 0, maka I objek bisa kita ketahui nilainya adalah 11,3 dibagi 3,00023 sama dengan 3,7663779 mA. Maka kita bisa hitung juga VOB dengan mengalihkan IOB dengan ROB, diperoleh nilainya adalah 3,7663779 mA dikalikan dengan 1 kilo ohm atau nilainya setara dengan 3,7663779 volt. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan perhitungan yang telah tadi kita lakukan pada aplikasi LTSpace ini, di mana rangkaiannya telah kita buat serupa dengan rangkaian studi kasus tadi. Nah, di sini kita memiliki rangkaian yang terdapat diodanya dengan sumber tegangan besarnya itu 36 volt. Kemudian ada resistor sebanyak 3 buah resistor. Resistor pertama memiliki besar resistansi sebesar 6 kilo ohm, kemudian yang kedua 3 kilo ohm dan yang ketiga adalah 1 kilo ohm. Dan di sini kita memiliki sebuah dioda. Selanjutnya kita akan coba mengetahui besar nilai arus dan tegangan pada resistor 1 kilo ohm. Di sini kita langsung run, bisa diklik kanan, kemudian run. Kemudian kita tentukan dulu arus dan tegangannya. Oke, di sini bisa kita lihat arusnya itu bisa kita perbesar nilainya. Oke, kita mendapatkan tegangannya itu di sini 3,77018 volt dan di sini besar arusnya itu 3,77018 mA. Oke, ini secara garis besar itu sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Berarti perhitungan yang telah dilakukan itu benar gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.